Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1111 Pengorbanan Sejuta Tahun dimulai. Komandan tidak terkalahkan, Komandan Perkasa. Komandan Ming Perkasa, dimulai dengan teriakan Tai Xing dan yang lainnya, dan kemudian, pasukan penegak hukum lainnya dari aula penegakan hukum juga berteriak satu persatu. Lu Ming mengangkat tangannya dan semua orang terdiam. Saudara-saudara dari aparat penegak hukum, Ming ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Lu Ming berkata dengan tinjunya di tangan. 9 bendera penegak hukum dikibarkan semuanya, yang juga menjadi pencegah. Komandan Ming, sama-sama. Andalah yang membuat aparat penegak hukum kami bangga dan menghembuskan nafas menyesakkan di hati kami. Kamilah yang seharusnya berterima kasih. Ya, giliran kami yang mengucapkan terima kasih. Yang lain berbicara satu sesudah yang lain. Semuanya dipersilakan. Karena kamu ada di sini hari ini, Ming mentraktirku. Mari kita semua bersenang-senang. Tai Xing, ajaklah beberapa saudara untuk membeli makanan dan minuman. Lu Ming mengeluarkan beberapa batu kasar dan memberikannya pada Tai Xing. Baik. Tai Xing mengambil batu kasar itu dan bergegas keluar bersama beberapa orang. Pada saat ini, kerumunan di langit juga bubar satu persatu, dan tak lama kemudian, mereka semua menghilang. Namun apa yang terjadi hari ini menyebar seperti badai. Kali ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada keluarga Huang terakhir kali. Terakhir kali keluarga Huang hanya menarik perhatian beberapa orang dan menjadi topik perbincangan setelah makan malam. Kali ini, melawan kekuatan penguasa, Sekte Pedang Tianwu. Tentu saja hal itu menimbulkan kejutan. Pemimpin Ming Road yang mengagumkan telah menjadi begitu terkenal sehingga beberapa orang bahkan menilai dia sebagai komandan penegak hukum paling hebat dalam 30.000 tahun terakhir. Segera, Tiexing membeli anggur dan makanan dalam jumlah besar, dan jamuan makan diadakan di aula penegakan hukum, ada ribuan pasukan penegak hukum, minum dan mengobrol di aula penegakan hukum. Baru pada larut malam mereka bubar. Tai Xing, ada 500.000 batu kasar di sini. Ambil dan bagikan dengan saudara-saudaramu. Setelah orang lain dari Balai Penegakan Hukum pergi, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Tai Xing. Komandan, ini tidak baik, Anda mempertaruhkan nyawa Anda untuk mendapatkan ini, dan kami tidak memberikan kontribusi apapun. Tai Xing melambaikan tangannya berulang kali. Yang lain juga menggelengkan kepala, walaupun miskin, mereka tetap sangat berprinsip. Ambillah. Jika kamu tidak mendukungku dari belakang, bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Pedang Tianwu takut pada kita? Ambil dan bagikan. Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan kepada Tai Xing, lalu kembali ke kamar sendirian, menutup pintu. Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai. Dengan lambaian tangannya, tumpukan batu kasar muncul di hadapannya. 3 juta penuh. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat ketiga dewa spiritual. Dengan pikiran di dalam hatinya, garis keturunan 9 naga muncul. Dia membuka mulutnya dan menelan. 100.000 batu kasar ditelan ke dalam mulutnya dan mulai ditelan. Dihilangkan. Saat batu mentah terus dimurnikan, tingkat budidaya Lu Ming meningkat pesat. Pada tahap akhir dewa spiritual tingkat kedua, dewa spiritual tingkat kedua berada pada puncaknya dan mulai memengaruhi dewa spiritual tingkat ketiga. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 juta batu mentah semuanya dimurnikan. Energi nyata dalam tubuh Lu Ming melonjak tanpa henti, seperti naga asli yang tak terhitung jumlahnya mengaum di tubuh Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjadi tenang. Akhirnya mencapai tingkat ketiga dewa spiritual. Hanya 3 juta batu mentah yang dikonsumsi seluruhnya. Lu Ming membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Konsumsinya besar, tapi keuntungannya juga besar. Hanya dalam 3 hari, tingkat kultivasi Lu Ming melonjak dari dewa spiritual tingkat kedua ke tahap awal dewa spiritual tingkat ketiga. Kekuatan tempur Lu Ming kembali meroket. Lu Ming yakin dengan kompetisi yang akan berlangsung lebih dari 10 hari kemudian. Sudah hampir 2 tahun sejak Kaisar Yiwu menyegel Sekte Boneka Fu. Sekte Boneka Fu hanya dapat mendukungnya selama total 5 tahun. Masih ada 3 tahun lagi. Pada saat itu, apakah saya dapat melakukannya, bertarung melawan Di? Lu Ming dalam hatinya, dia tidak bisa tidak memikirkan Sekte Boneka Fu.
Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat stres. Terlalu sulit untuk mencapai level pertarungan melawan Di dalam 3 tahun tersisa menurut tingkat kemajuan Luming saat ini, hampir tidak mungkin. Sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, Luming hanya bisa bergerak maju dan melakukan yang terbaik. Setelah melakukan peregangan, tulangnya bergetar, dan terdengar suara berderak dari tubuhnya, Luming berdiri dan berjalan keluar. Di hari-hari berikutnya, Luming kembali ke ketenangan sebelumnya. Selain berlatih setiap hari, saya juga jalan-jalan keliling kota suci. Sejak insiden sekte pedang Tianwu terakhir, para murid dari kekuatan penguasa utama menjadi lebih jujur di kota suci, terutama di yurisdiksi Luming, dan tidak berani menyerang orang lain tanpa alasan. Kalaupun ada keluhan, tetap menjadi platform yang tepat untuk pamer. Kehidupan Luming cukup santai. Segera, lebih dari 10 hari berlalu, dan hari pengorbanan nasional jutaan tahun dinasti suci kuno akan segera tiba. Selama waktu ini, kota suci sangat ramai, ketika Luming berjalan di jalan, dia bisa melihat orang-orang berkuasa dari seluruh dunia. Para pejuang di Beiyuan semuanya tinggi dan tinggi. Bahkan sebagian besar wanitanya tinggi. Senjata yang mereka gunakan bisa berupa gada, palu besar, atau kapak raksasa. Semuanya adalah senjata berat. Mereka memiliki aura liar dan mengendarai berbagai warna. Gunung mudah untuk diidentifikasi. Ada juga beberapa pendekar yang auranya suram, baik yang dipenuhi aura hantu maupun yang dipenuhi aura darah, siapapun yang melewatinya akan menimbulkan perasaan dingin dan suram. Ini semua adalah pejuang dari Nanming. Ada juga beberapa biksu yang mengenakan jubah dan berkepala cerah, yang secara alami adalah biksu suci dari gurun barat. Di sisi lain, Luming melihat relatif sedikit orang dari Donghuang. Pada hari ini, pengorbanan jutaan tahun dinasti suci kuno akhirnya dimulai. Bersenandung. Langit berdengung dan terjadi fluktuasi yang kuat. Luming, Taixing dan yang lainnya keluar dari aula penegakan hukum dan terbang ke udara untuk menonton. Saya melihat di langit kota suci, ada awan warna-warni memenuhi langit, ada semburan musik peri, dan ruang terus-menerus terdistorsi dalam cahaya. Ledakan. Akhirnya, sebuah platform besar muncul tinggi di langit. Platform ini bukanlah emas atau batu giok, dengan titik-titik sinar cahaya, naga dan burung phoenix asli terbang, dan unicorn serta binatang berjalan, tentu saja, ini tidak mungkin nyata, tetapi ini adalah formasi yang kental. Kemudian, di sisi timur dan barat peron, muncul meja dan kursi. Meja dan kursinya terbuat dari batu giok yang indah, dengan ukiran pola naga dan phoenix di atasnya, sangat mewah dan jumlahnya banyak sekali sehingga sekilas jumlahnya puluhan ribu. Ini semua melayang di udara, melayang di langit kota suci. Ketika meja dan kursi di sisi timur dan barat muncul, sebuah tangga batu giok muncul di utara, dengan 99 anak tangga, secara diagonal ke atas, di ujung tangga, sebuah altar kuno yang besar muncul. Altarnya tua dan berat, seolah telah melalui banyak perubahan waktu, tingginya 10.000 meter dan tenggelam dalam awan. Kaisar Suci datang. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari istana. Suara ini menggelinding dan menyebar ke seluruh kota suci dalam sekejap. Di istana, terdengar semburan musik peri, dan cahaya suci memenuhi udara dan membubung ke langit. Kemudian, sekelompok orang keluar dari langit. Orang di depan mengenakan jubah emas dengan pola raja manusia yang berpatroli di dunia tersulam di atasnya. Dia tampak berusia 50-an, tinggi dan tinggi, dengan cahaya suci menembus tubuhnya. Ada bintang yang bersinar di dalamnya. Matanya, penuh keagungan yang tak ada habisnya. Ini adalah Shekitian, Kaisar Suci saat ini, keberadaan yang menakutkan. Bab 1112 Semua kaisar berkumpul. Di tepi Shekitian, ada dua lelaki tua berambut abu-abu. Mereka tampak biasa saja, tetapi memancarkan aura yang menakutkan. Luming telah melihat aura semacam itu lebih dari sekali. Nafas Kaisar. Dua lelaki tua di samping Shekitian sebenarnya adalah kaisar. Dengan cara ini, bersama dengan Shekitian dan keluarga kerajaan keluarga Xie, 3 kaisar muncul sekaligus, yang sungguh menakutkan. Ini hanya dangkal. Luming tidak percaya bahwa tidak ada kaisar tersembunyi di keluarga kerajaan. Ada rumor di dunia bahwa kaisar suci lama dari dinasti suci kuno mungkin belum mati.
Dinasti suci kuno memang merupakan kekuatan kuno yang telah diwarisi selama jutaan tahun, meskipun telah melemah, namun memiliki landasan yang dalam yang jauh melampaui perbandingan kekuatan penguasa biasa. Di belakang Shieqitian dan dua lelaki tua itu, ada lebih dari selusin pria dan wanita, semuanya tampak seperti naga dan burung phoenix, dan mereka semua termasuk yang terbaik. Yang tertua tampak setengah baya, sedangkan yang termuda tampak berusia 20-an. Total ada 15 orang, yang merupakan anak-anak Kaisar Suci saat ini dan pangeran serta putri dari dinasti suci kuno. Terima kasih Nian Jun. Lu Ming terkejut. Di tengah kerumunan, dia melihat seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Xie Nianqing, tetapi dibandingkan dengan Xie Nianqing, dia lebih dingin, sombong dan lebih suci, seperti dewi yang tidak dapat diganggu-gugat, berdiri tinggi di atas, menghadap semua makhluk hidup. Di samping Xie Nianjun, ada seorang wanita berusia 20-an yang berada di masa jayanya dan merupakan orang paling berkuasa di negeri ini. Meski wanita ini tidak seperti Xie Nianjun dan Xie Nianqing, dia juga sangat cantik dan langka di dunia. Hati Lu Ming tergerak, gadis ini pasti putri lain, Xie Nianlin. Namun, Xie Nianqing tidak terlihat. Jika kamu tidak membiarkan Xiao Qing muncul di hari penting seperti itu, kamu benar-benar tidak menganggap Xiao Qing sebagai anakmu sendiri. Lu Ming mengepalkan tangannya. Selain itu, mereka juga melihat Xie Zhen dan pangeran ke-10 Xie Yan, Lu Ming belum pernah melihat pangeran lainnya. Setelah banyak pangeran dan putri, ada beberapa selir, pangeran dan menteri, serta beberapa orang kuat dari dinasti suci kuno. Ada lebih dari 1.000 orang yang keluar dari udara dan mendarat di platform udara. Kaisar suci telah tiba, para tamu sudah duduk. Suara itu terdengar lagi, menyebar ke seluruh kota suci. Orang yang membawa suara itu jelas merupakan sosok tertinggi. Setelah kata-kata itu jatuh, terdengar tawa keras. Haha, mungkinkah aku, Kuil Yin yang pertama tiba? Seorang lelaki tua jangkung berambut putih, mengenakan jubah bermotif ikan yin-yang, keluar dari udara bersama sekelompok orang. Aura lelaki tua ini sangat menakutkan dan menakutkan, menguasai dunia. Kaisar, ini adalah kaisar yang lain. Kaisar Yin-yang dari Kuil Yin-yang dan semua murid telah tiba. Suara itu terdengar dan menyebar ke seluruh kota suci. Saya tidak tahu berapa banyak nama besar yang akan datang hari ini. Selain Lu Ming, mata Taixing dan yang lainnya sudah bersinar karena kegembiraan. Istana Yin yang juga merupakan kekuatan dominan di benua tengah, sangat kuat dan tidak lebih lemah dari sekte pedang Tianwu. Saudara Yin Yang, silakan duduk. Shieqitian mengangkat tangannya. Terima kasih banyak, saudaraku. Kaisar Yin Yang menangkupkan tinjunya, dan bersama para penguasa kuil Yin Yang, dia terbang ke meja di sampingnya dan duduk. Raja Iblis Gunung Tianyao telah tiba. Segera, kekuatan besar lainnya tiba, yaitu penguasa benua tengah. Gunung Tianyao sangat mirip dengan lembah 10.000 iblis di tanah air timur. Keduanya adalah tempat berkumpulnya monster. Mereka secara pribadi dikendalikan oleh pemimpin Raja Iblis. Kaisar bela diri Xuan Kongshan Yuexin dan murid-muridnya telah tiba. Istana Sueluo, Istana Tianri. Selanjutnya, banyak pasukan penguasa di benua tengah tiba satu demi satu, dan setiap pasukan penguasa secara pribadi dipimpin oleh seorang kaisar. Segera, lebih dari selusin kaisar muncul di kedua sisi platform di langit. Di kota suci, mata banyak orang bersinar ketika mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Lebih dari selusin kaisar berkumpul, barisan ini sangat menakjubkan dan menakutkan. Hal ini tidak terjadi setiap beberapa tahun sekali, sangat jarang terjadi. Mungkin, dalam pertempuran terakhir Qilun, banyak kaisar berkumpul di kota kuno Qilun, tetapi itu terjadi di kota kuno Qilun, dan orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Tapi sekarang, di bawah pengawasan semua orang, mereka dapat melihat lebih dari selusin kaisar, seorang raja. Adapun orang-orang kuat di tingkat tertinggi, ada lebih banyak lagi, tetapi mereka sepenuhnya dikalahkan oleh cahaya kaisar. Selusin kaisar, betapa hebatnya kekuatan ini, jika mereka bergabung, mereka benar-benar dapat menghancurkan dunia. Tentara ilahi pendekan surga, kaisar bela diri 100 perang telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat ke satu arah secara serempak. Di sana, seorang pria parubaya yang mengenakan baju perang berwarna gelap melangkah maju, diikuti oleh sekelompok orang di belakangnya,
masing-masing dari mereka mengenakan baju perang, dengan momentum gila dan semangat juang yang membubung ke langit. Setiap orang penuh dengan semangat juang yang kuat dan sepertinya siap berperang kapan saja. His, orang-orang dari tentara ilahi penekan surga ada di sini. Seseorang menarik napas dan berbisik. Di benua tengah, jika ada kekuatan yang benar-benar tidak lebih lemah dari dinasti suci kuno, itu adalah tentara ilahi penekan surga. Jika ada kekuatan yang memiliki kebencian terdalam terhadap dinasti suci kuno, itu adalah tentara ilahi penekan surga. Tentara ilahi penekan surga awalnya adalah tentara terkuat di dinasti suci kuno. Ada banyak orang kuat di dalamnya, dan mereka tak terkalahkan. Pada awalnya, mereka membantu dinasti suci kuno menekan dunia, dan tidak ada yang takut pada dia. Dikenal sebagai Zentian, bisa dibayangkan. Namun dalam pertempuran 30.000 tahun yang lalu itu, tentara ilahi penekan surga memilih untuk duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Pada akhirnya, keluarga kerajaan keluarga Xie menderita kerugian besar. Dan tentara ilahi penekan surga secara langsung mengumumkan bahwa mereka akan memisahkan diri dari keluarga Xie, kekuatan separatis, dan mendominasi dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa dalam pertempuran itu, jika tentara ilahi penekan surga ikut serta dalam pertempuran tersebut, keluarga kerajaan dan keluarga Xie pasti tidak akan menderita kerugian sebesar itu, mereka tidak akan berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat mengendalikannya. Dunia dan situasi saat ini di benua tengah tidak akan terbentuk. Oleh karena itu, keluarga Xie dari keluarga kerajaan menganggap tentara ilahi penekan surga sebagai pemberontak dan musuh. Dalam 30.000 tahun terakhir, kedua belah pihak telah mengalami banyak perang yang mengerikan. Namun, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Mereka telah menyakiti satu sama lain, dan tidak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Salah satu dari 5 raksasa muda, Yang Potian, berasal dari tentara ilahi penekan surga. Beberapa orang awalnya menduga bahwa tentara ilahi penekan surga tidak akan datang hari ini, tetapi secara tak terduga mereka datang. Pemimpinnya adalah Kaisar Bela Diri Baisan yang terkenal di dunia dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Mata Xie Qitian memancarkan 2 sinar terang, menatap Kaisar Bela Diri Baisan, dan berkata, "Hari ini, saya seorang tamu, silakan duduk." Sama-sama. Kaisar Bela Diri Baisan berkata sembarangan, memimpin orang-orang untuk duduk di samping. Kaisar Ming ketiga dari Ming Selatan telah tiba. Kaisar Buddha yang tak terkalahkan dari gurun barat telah tiba. Orang kuat dari dataran utara telah tiba. Kaisar tertinggi dari istana Kaisar Tianshan yang tandus timur telah tiba. Kaisar tertinggi dari sekte mayat surgawi telah tiba, dan Kaisar tertinggi lembah iblis surgawi telah tiba. Lalu, serangkaian pengumuman terdengar. Di selatan, Kaisar Hades dari Nanming, penuh aura hantu, datang bersama sekelompok master. Di sebelah barat, ada seorang biksu tua dengan senyuman welas asih di wajahnya, mengenakan jubah sederhana, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, di atas kepalanya muncul lingkaran cahaya Buddha. Ini adalah seorang Buddha, juga disebut Kaisar Buddha, yang merupakan seorang kaisar. Adapun Beiyuan dan Donghuang, belum ada kaisar yang datang. Karena Beiyuan, seperti Donghuang, memiliki beberapa kekuatan besar yang bercokol di dalamnya, saling bertarung, kaisar tidak boleh pergi begitu saja, jika tidak, dia takut musuh akan memanfaatkannya. Kepala keluarga Wang, Wang Shengtian, dan kepala keluarga Jiang. Mata Luming bergerak. Bab 1113, Masalah Besar. Ada 2 orang yang memimpin tim di kuil Ditian, yaitu kepala keluarga Wang dan kepala keluarga Jiang. Sekte mayat surgawi dan lembah iblis surgawi masing-masing memiliki 2 pemimpin tertinggi. Semua orang duduk, dan kemudian beberapa kekuatan yang lebih kecil, seperti lembah Yaoang, yang tidak memiliki kaisar yang memimpin, juga datang dan mengambil tempat duduk di kedua sisi. Tentu saja yang bisa duduk adalah yang berkuasa. Setidaknya yang tertinggilah yang memegang kendali, kekuatan yang lebih kecil tidak memenuhi syarat untuk duduk. Kurang dari setengah jam kemudian, semua orang tiba. Pengorbanan, mulailah. Saat suara itu jatuh, altar besar mulai bersinar, cahaya tak berujung bermekaran, dan seluruh kota suci diselimuti cahaya. Xie Qitian melangkah keluar, menaiki 99 tangga batu, dan sampai ke altar. Anggota keluarga Xie dari keluarga kerajaan, serta para pangeran dan menteri, DLL,
Semuanya menghadap altar dengan wajah serius, dan orang-orang kuat dari semua kekuatan besar di benua Shenhuang juga berkumpul. Pengorbanan pertama adalah untuk menghormati Kaisar Suci pertama di zaman kuno, kata Xie Qitian sambil membungkuk ke altar. Pengorbanannya bukan untuk surga, tapi untuk leluhur. Pejuang melawan kehendak surga dan bersaing dengan surga untuk hidup mereka, jadi wajar saja mereka tidak akan berkorban ke surga. Pengorbanan kepada Kaisar Suci pertama di zaman kuno. Keluarga kerajaan, pangeran dan menteri mengikuti Xie Qitian dan membungkuk. Sedangkan orang-orang dari golongan lain hanya menonton saja dan tidak beribadah. 30.000 tahun yang lalu, setiap orang harus beribadah, tetapi sekarang, kekuatan besar telah lama kehilangan rasa kagumnya, jadi alangkah baiknya untuk datang, tentu saja, tidak ada yang akan beribadah bersama keluarga kerajaan. Ketika Xie Qitian dan semua orang membungkuk, seberkas cahaya naik ke langit dari altar, dan kemudian, sebuah patung muncul. Patung ini merupakan Kaisar Suci pertama dari dinasti Suci kuno jutaan tahun yang lalu, dan juga menciptakan keberadaan dinasti Suci kuno. Kemudian, Xie Qitian kembali beribadah untuk menyembah Kaisar Suci kedua di zaman kuno. Demikian pula, patung lain muncul, yaitu patung Kaisar Suci kedua dari dinasti Suci kuno. Kemudian, pengorbanan berlanjut, dan patung-patung muncul satu demi satu di altar, yang semuanya merupakan patung Kaisar Suci dari dinasti Suci kuno. Aura menakutkan memenuhi altar, seolah-olah semua Kaisar Suci telah dibangkitkan bersama. Pada akhirnya, ada total 108 patung di altar, mewakili 108 Kaisar Suci yang telah meninggal dunia. Dinasti Suci kuno telah diwariskan selama jutaan tahun dan telah diwariskan lebih dari 100 kali. Tidak ada patung Kaisar Suci sebelumnya. Apakah Kaisar Suci sebelumnya benar-benar masih hidup? Seseorang melihat sesuatu yang mencurigakan. Memang tidak ada patung Kaisar Suci sebelumnya, jika Kaisar Suci sebelumnya sudah meninggal, maka patungnya pasti akan muncul di sini, namun tidak muncul sekarang, artinya Kaisar Suci sebelumnya masih hidup. Banyak kaisar dari pasukan penguasa memiliki tatapan serius di mata mereka. Meskipun keluarga Xie dari keluarga kerajaan telah melemah dan tidak dapat dibandingkan dengan 30.000 tahun yang lalu, namun tetap tidak bisa dianggap remeh dan kekuatannya sangat mencengangkan. Hehe, orang tua itu memang masih di sini. Kaisar bela diri Baisan dari tentara ilahi penekan surga mencibir beberapa kali. Pengorbanan, akhiri, berikan anggur, berikan pil. Suara Xie Qitian keluar, dan kemudian dengan lambaian tangannya, ruang itu terbelah, dan altar besar itu tenggelam ke dalam celah ruang dan menghilang. Kemudian, meja dan kursi muncul di tempat altar dulu berada, semua orang dari keluarga kerajaan dan keluarga Xie, serta pangeran dan menteri, duduk di meja dan kursi tersebut. Beri aku anggur, beri aku pil. Sebuah suara menyebar ke seluruh penonton. Musik abadi dimulai lagi, dan pada saat yang sama, kuali besar muncul di istana. Kuali besar ini sebesar gunung, di bawah kuali besar ada orang-orang kuat berbadan merah, masing-masing orang besar berjalan di kehampaan sambil membawa kuali besar. Menabrak! Menabrak! Kuali besar ini sepertinya sangat berat, setiap kali orang-orang besar itu mengambil langkah, ruang akan bergetar, menciptakan lingkaran riak ruang. Sekilas, ada 108 pria berbadan besar, membawa 108 kuali sebesar gunung, berjalan di udara, dan muncul di langit kota suci. Mengikuti 108 pria bertubuh besar, ada 108 remaja putri, mengenakan kain kasa tipis dan lekuk tubuh anggun, masing-masing adalah wanita dengan wajah cantik dan kecantikan tiada tara. 108 wanita cantik, masing-masing memegang labu emas ungu di tangan mereka. Aku sudah memberimu anggur spiritual dan ramuan. Bergerak cepat dan ambil lebih banyak. Taising dan yang lainnya menatap langit dengan mata bersinar. Turun, terdengar suara. Minum. Orang-orang kuat itu berteriak keras, membalik kuali, dan menuangkannya, tiba-tiba, anggur rohani mengalir dari kuali. Setiap kuali besar sebesar gunung, dan berisi anggur spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya, pada saat ini, 108 kuali besar jatuh pada saat yang sama, seolah-olah ada 108 air terjun yang jatuh darinya. Langit yang sangat spektakuler. Selain itu, ini adalah anggur spiritual, bukan anggur biasa, dibuat dari obat-obatan spiritual dan sangat berguna untuk budidaya para pejuang. Wow!
Anggur spiritual jatuh dari langit, dan aroma anggur yang kaya meresap ke seluruh kota suci, membuat orang merasa mabuk hanya setelah satu tegukan. Haha, milikku. Aku juga menginginkannya. Di kota suci, prajurit yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan menggunakan metode mereka untuk menarik anggur roh ke diri mereka sendiri. Dalam proses ini, Anda dapat memperoleh anggur spiritual melalui berbagai cara, tetapi Anda tidak dapat menyerang atau melawan orang lain. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Ini aturannya. Tidak ada yang menyerang orang lain, tidak ada yang berkelahi, mereka hanya menggunakan metode mereka sendiri untuk merebut anggur spiritual. Panggilan. Luming membuka mulutnya dan menyesapnya, sepertinya ada pusaran di mulutnya, dan anggur spiritual di langit berkumpul menjadi satu dan ditelan olehnya. Saat wine masuk ke mulut Anda, ia langsung berubah menjadi aliran udara hangat, mengalir ke seluruh tubuh Anda, membuatnya sangat nyaman. Kekuatan obat dari anggur spiritual ini tidak ada gunanya bagiku. Luming tersenyum sedikit dan berhenti meminumnya. Meskipun anggur spiritual ini tidak terlalu berguna bagi pejuang spiritual, namun pasti sangat berguna bagi pejuang spiritual ke bawah, dan semakin rendah tingkat kultivasinya, semakin besar efeknya. Mendapatkan alam laut spiritual dan alam raja pasti dapat meningkatkan kultivasi Anda dan memadatkan energi sejati Anda. 108 kuali sebesar gunung, berisi anggur spiritual berkilo-kilogram yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya tak ada habisnya, memenuhi langit. Seluruh kota suci mulai diguyur hujan lebat dengan anggur rohani. Namun, tidak ada setetes pun yang jatuh ke tanah, dan semuanya ditarik oleh energi sejati manusia dan dikumpulkan. Segera, tidak ada setetes pun anggur spiritual yang tersisa di langit. Beri aku obat mujarab itu. Lalu suara itu terdengar lagi. 108 wanita cantik membuka tutup labu di tangan mereka dan menuangkannya. Tiba-tiba, pil dicurahkan dari labu dan tersebar di seluruh kota suci. Labu-labu itu mungkin tidak kelihatan besar, tapi ruang ingatannya seperti cincin penyimpanan, entah berapa banyak ramuan yang terkandung di dalamnya, dan terus-menerus tersebar ke bumi. Mata banyak orang bersinar, dan mereka menggunakan seluruh energi mereka untuk mengumpulkan pil. Luming melambaikan tangannya, dan segera dia memegang selusin pil di tangannya. Luming meliriknya dan menemukan bahwa pil ini tidak banyak berguna baginya, tetapi masih sangat efektif bagi mereka yang berada di bawah dewa spiritual. Di antaranya terdapat berbagai jenis ramuan, antara lain yang menyembuhkan luka, memulihkan energi sejati, detoksifikasi, meningkatkan budidaya, DLL. Jumlah obat mujarab semacam ini sangat menakutkan. Bab 1114 Berapa umurmu? Sungguh masalah besar. Luming menghela nafas. Terlepas dari anggur spiritual ini, tingkat ramuannya tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya terlalu banyak, nilai dari jumlah yang begitu mengerikan jika dijumlahkan juga sangat besar. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan juga bekerja keras dan menghabiskan banyak uang untuk pengorbanan ini. Jelas sekali, keluarga kerajaan telah memulai persiapannya sejak awal, jika tidak, mustahil untuk menghasilkan anggur spiritual dan ramuan dalam jumlah besar sekaligus. Di udara, orang-orang kuat itu memandang dengan senyuman tipis. Segera setelah itu, ramuan di dalam labu dicurahkan, dan pria dan wanita yang kuat terbang kembali ke istana membawa kuali dan labu. Kemudian, gadis-gadis muda terbang keluar istana membawa berbagai makanan lezat dan anggur, dan menempatkannya di depan orang-orang berkuasa di langit. Hahaha, hari ini menandai peringatan 1.000.000 tahun berdirinya dinasti suci kita. Terima kasih kepada kalian semua, kalian datang ke sini untuk menghabiskan hari ini bersamaku. Ayo, aku ingin menawarimu minuman. Xie Qitian mengambil gelas anggur dan minum bersama kekuatan besar. Kemudian, Xie Qitian berkata lagi, saya yakin semua orang telah mendengar bahwa Kaisar bermaksud memilih suami yang muda dan tampan untuk putri kecilnya Nian Lin hari ini, dan hari ini, semua kekuatan dan bakat dari 5 wilayah utama benua Shenhuang telah tiba, ayo kita adakan kompetisi. Betapapun sulitnya, semua perempuan bisa berpartisipasi. Pemenang pertama adalah suami Nian Lin. Tentu saja, jika seorang wanita memenangkan juara pertama, maka suami Nian Lin akan diundur. 1. Pada saat yang sama, bagi mereka yang mendapat tempat kedua dan ketiga, saya berjanji bahwa saya dapat menyetujui satu syarat.
Selama saya bisa melakukannya, saya dapat menyebutkannya, dan saya dapat masuk istana kuno Kaisar Suci untuk memahami. Berlatih. Tempat keempat hingga ke-10 juga bisa memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk memahami. Ini dia. Begitu Xie Qitian mengatakan ini, mata banyak orang berbinar, dan mereka akhirnya sampai pada bagian hari yang paling dinanti. Kondisi yang ditawarkan Xie Qitian terlalu menggiurkan, dan tidak banyak orang yang bisa menahan godaan. Hari ini, para jenius dari benua desolate ilahi berkumpul, dan pasti akan ada pertarungan yang luar biasa. Saat itu, pertempuran keberuntungan Qi terjadi di kota kuno keberuntungan Qi, tidak banyak orang yang melihatnya, dan tidak banyak orang yang tahu betapa serunya itu. Tapi hari ini, kita bisa melihatnya. Terlebih lagi, hari ini bukan hanya para jenius dari benua tengah, para jenius dari Nanming, Gurun Barat, Dataran Utara, dan Wasteland Timur berkumpul bersama, dan akan ada percikan yang lebih cemerlang lagi. Yang paling penting adalah sekarang, banyak jenius top telah melangkah ke alam dewa spiritual dan akan memulai kompetisi hegemoni terkuat di alam dewa spiritual, yang tidak diragukan lagi lebih seru. Secara khusus, banyak talenta muda yang bersiap dan siap menunjukkan bakatnya. Saudara Xie, bagaimana kita harus bersaing? Tanya Kaisar Yinyang dari kuil Yinyang. Terlalu banyak orang jenius yang datang hari ini. Tidak mungkin membandingkan mereka satu persatu. Pertama-tama, mereka harus berusia di bawah 30 tahun, lalu lolos tahap penyaringan. Xie Qitian berbicara, lalu melambaikan tangannya. Dari selatan peron, jalan yang dipadatkan oleh cahaya pelangi muncul, totalnya 18, menyebar dalam bentuk kipas, panjangnya ratusan mil. Ada meja dan kursi di sisi utara dan timur dan barat peron yang penuh dengan orang. Hanya sisi selatan yang selalu kosong. Xie Qitian pasti punya rencana. Penyaringannya sangat sederhana. Setiap orang yang melewati jalan ini akan dianggap telah lewat, kata Xie Qitian. Jika Anda melewati jalan ini, apakah itu dihitung sebagai lewat? Hati banyak orang tergerak, dan mereka memandang ke 18 jalan dengan mata serius. Karena ini adalah pemutaran film, pasti tidak sesederhana itu, dan pasti akan ada kendala dalam perjalanannya. Mereka yang ingin berpartisipasi, masuk melalui pintu itu. Xie Qitian melambaikan tangannya, dan sebuah pintu besar muncul di ujung 18 jalan. Dari keluarga kerajaan, orang-orang kuat terbang ke pintu itu dan menjaganya di kedua sisi. Masuki pintu itu untuk berpartisipasi dalam pemutaran film. Ayo pergi. Aku pergi. Tiba-tiba, sosok-sosok muda terbang keluar dari antara kekuatan besar. Ada juga sosok-sosok muda yang terbang keluar dari kota suci dan terbang menuju pintu. Haha, aku pergi, Komandan. Luming tersenyum pada Tai Xing dan yang lainnya. Kamu ingin pergi juga? Komandan, Kaisar Suci berkata bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Berapa umurmu? Tai Xing dan yang lainnya memandang Luming dengan ekspresi curiga. Luming sekarang memiliki janggut. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak terlihat seperti berusia di bawah 30 tahun. Setidaknya dia hampir berusia 40 tahun. Terlebih lagi, para pejuang menua dengan sangat lambat. Usia sebenarnya Luming mungkin berumur ratusan tahun. Luming sebenarnya ingin berpartisipasi, jika dia ketahuan selingkuh, dia tidak akan bisa pergi dengan sia-sia. Hei, apa ekspresimu? Aku belum genap 30 tahun, oke. Luming memandang Tai Xing dan yang lainnya dengan jijik, lalu melangkah menuju pintu. Kurang dari 30 tahun? Tai Xing dan puluhan pasukan penegak hukum lainnya saling menatap, mulut mereka terbuka lebar, dan rahang mereka hampir terkilir. Sungguh sulit dipercaya. Luming berjalan dengan angkuh ke gerbang. Saat ini, sudah ada antrian panjang di pintu gerbang. Luming berbaris di belakangnya. Lalu, siapa itu? Pria berjanggut itu, yang masih mengantri di usia tua, bisakah apakah kamu ingin berpartisipasi? Komandan aneh ini benar-benar berani. Perhatikan baik-baik, dia akan diledakkan nanti. Beberapa orang memperhatikan Luming dan mulai membicarakannya. Luming tidak repot-repot memperhatikan pandangan sekelilingnya dan berbaris dengan santai. Segera, giliran Luming. Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Seorang pria bertubuh besar yang menjaga pintu menghentikan Luming. Apa yang kamu lakukan?
Saya di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Luming melotot. Kompetisi? Kaisar Suci memiliki perintah bahwa tidak seorang pun yang berusia di atas 30 tahun diizinkan untuk berpartisipasi. Berapa umurmu? Seberapa berani kamu? Kamu berani mengabaikan perintah Kaisar Suci dan mencari kematian? Pria besar itu berteriak dengan marah, dengan nada yang luar biasa momentumnya. Haha, komandan aneh ini sudah tamat. Dia berani mengabaikan perintah Kaisar Suci. Gerakan di sini secara alami menarik perhatian seluruh penonton. Omong kosong, matamu yang mana yang bisa melihat bahwa aku berumur lebih dari 30? Biar ku beritahu, aku belum 30, aku hanya lebih tua. Jangan menilai buku dari penampilannya. Luming berkata sembarangan. Hal ini membuat banyak orang tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Penampilan Luming tidak terlihat seperti dia berusia di bawah 30 tahun, dia pasti berusia di atas 30 tahun. Orang ini jelas ingin menyelinap masuk. Banyak orang berpikir demikian. Kamu, minggir dan jangan menghalangi jalan. Di belakang Luming, terdengar teriakan dingin dari belakang. Itu adalah suara seorang wanita. Kedengarannya bagus, tapi dingin dan sombong. Luming berbalik dan melihat seorang wanita yang memikat. Dia tinggi dan kecantikannya tak tertandingi, dia tidak lebih buruk dari peri cendana, Jing Kongling dan lainnya. Itu Liu Yuxin, salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Seseorang berkomentar sambil menatap Liu Yuxin dengan penuh semangat. Ternyata itu Liu Yuxin, salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Hati Luming tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Liu Yuxin memang sangat cantik. Secantik mimpi, dilihat dari penampilannya saja, dia sebenarnya tidak kalah dengan peri cendana, Jing Kongling dan lainnya. Bab 1115, berlutut dan makan tanah. Di sekeliling Liu Yuxin ada 3 atau 4 pemuda, yang jelas merupakan pelindung bunga Liu Yuxin. Berdiri di antara 3 pelindung bunga, Liu Yuxin seperti bintang yang memegang bulan, sangat dingin dan sombong, dia menatap Luming dengan ringan, dengan sedikit jijik di matanya, seperti angsa putih yang bangga. Big Beard, apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat Yuxin juga? Kamu bahkan tidak buang air kecil dan mengambil gambar. Kamu sudah sangat tua dan kamu masih ingin menyelinap masuk dan berkompetisi. Apakah kamu masih ingin menikah? Putri Nianlin? Dasar katak. Jika kamu ingin makan daging angsa, keluar dari sini. Di samping Liu Yuxin, beberapa pemuda memarahinya satu demi satu, dengan nada merendahkan. Orang-orang ini jelas datang ke kota suci kemudian dan tidak mengetahui perbuatan komandan hebat Luming ini. Di mana anjing-anjing liar ini menggonggong di sini? Apa kamu tidak tahu peraturannya? Aku sudah sampai duluan. Aku belum masuk. Kalian harus mengantri untukku. Apakah kamu mengerti? Luming melirik ke beberapa orang enteng, penuh hinaan, makna. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu sedang mencari kematian. Sampah. Beberapa anak muda berteriak dengan wajah jelek. Jika bukan karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa di sini, mereka akan melakukannya. Telah lama membunuh Luming. Wajah Liu Yuxin juga jelek dan suram, terlihat jelas bahwa Luming telah memarahinya atas apa yang baru saja dia katakan. Benda seperti sampah ini tidak menghormati perintah Kaisar Suci. Dia jelas sudah di atas umurnya, tapi dia masih ingin menyelinap masuk. Saya mengusulkan agar dia segera dibunuh sebagai peringatan kepada orang lain. Seorang pria muda di jubah merah berteriak paling keras. Bagaimana jika aku tidak lebih tua? Luming menyipitkan mata padanya. Jika umurmu belum lebih dari 30 tahun, aku akan segera berlutut dan makan tanah. Teriak pemuda berjubah merah itu, dia memandang Luming dengan hati-hati dan menjadi lebih yakin bahwa Luming tidak mungkin lebih muda dari 30 tahun. Oke, saya meminta tes usia tulang. Luming berteriak, dan suaranya menyebar jauh. Persetujuan, biarkan dia menguji. Sebuah suara agung datang, yaitu suara Xie Qitian. Tentu saja, para kaisar itu dengan jelas melihat apa yang terjadi di sini. Ya. Di sebelah Xie Qitian, seorang lelaki tua terbang keluar, dan dengan lambaian tangannya, sebuah cermin muncul. Ini adalah cermin pengukur tulang yang dapat menguji usia tulang Anda. Orang tua itu menjelaskan, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari cermin pengukur tulang, menutupi Luming.
Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Luming. Benarkah Luming berusia di bawah 30 tahun? Mustahil, dia terlihat hampir 40 tahun, tapi usia sebenarnya pasti lebih tua. Bersenandung. Pada saat ini, cermin pengukur tulang bergetar, dan kemudian 25 roda bundar muncul, dengan cahaya keemasan memenuhi langit. Ini adalah cakra tulang, satu bulat, melambangkan usia 1 tahun. Pada osteoskop, muncul roda bundar berukuran 25, yang mewakili usia Luming, yang baru 25 tahun. Terlebih lagi, roda bundar ke-25 tidak terlalu terang, yang berarti Luming masih kurang dari 25 tahun. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Luming dengan kaget, rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Wo Chao, usianya kurang dari 25 tahun. Komandan hebat ini sebenarnya berusia kurang dari 25 tahun. Bagaimana mungkin? Sepertinya usianya hampir 40. Dia pasti terlalu cemas untuk tumbuh dewasa. Itu dia, sungguh. Itu sangat menjengkelkan. Jika dia berusia kurang dari 25 tahun, bukankah dia termasuk generasi muda? Dia pernah menekan Wu Chang sebelumnya. Ada keributan di tempat kejadian, tetapi ketika kalimat terakhir keluar, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ya, kalau umurnya kurang dari 25 tahun, dia termasuk generasi muda, kuncinya dia menindas Wu Chang. Jika Luming benar-benar berusia 30-an atau 40-an, atau bahkan lebih tua, dan menekan Wu Chang, itu bukan apa-apa. Masuk akal, lagi pula, dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Tapi Luming, yang berusia 20-an, lebih muda dari Wu Chang, artinya berbeda. Artinya pemimpin yang luar biasa ini adalah seorang jenius yang langka, seorang jenius yang lebih kuat dari Wu Chang. Semua orang terkesiap, komandan yang luar biasa ini sungguh luar biasa, benar-benar di luar dugaan orang. Bukannya tidak pernah ada yang menyangka kalau Luming menyamar menjadi orang lain, namun jika ingin bergabung dengan tentara penegak hukum harus melalui pemeriksaan identitas, jika penampilannya bisa disamarkan, apakah nafasnya juga bisa berubah? Orang sialan ini. Wu Chang secara alami melihat pemandangan ini di dalam gerbang, dan segera mengertakkan gigi, ingin menggigit Luming. Beberapa orang dari sekte pedang Tianwu juga terlihat sangat jelek, mereka menderita kerugian besar dari pemimpin ini. Mata beberapa kaisar berkedip dan mereka memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Dia baru berusia 25 tahun? Taixing dan yang lainnya benar-benar tercengang. Jika osteoskope tidak mengukur usia tulang Luming, mereka pasti tidak percaya. Di belakang Luming, Liu Yuxin dan beberapa anak muda lainnya, mata mereka hampir melotot, terutama pemuda berjubah merah, yang hampir menggigit lidahnya sendiri. Bolehkah aku masuk sekarang? Luming memandang pria besar yang menjaga pintu. Aku bisa masuk, haha. Pria besar yang menjaga gerbang itu tertawa canggung. Dan kamu, apa yang kamu katakan tadi? Jika aku berusia di bawah 30 tahun, kamu akan berlutut dan makan tanah. Ayo mulai sekarang. Mata Luming tertuju pada pemuda berjubah merah dan berkata dengan dingin. Itu, aku hanya mengatakannya dengan santai, Pemuda berjubah merah itu tersipu malu. Persetan dengan ibumu. Luming meraung, matanya membelalak karena marah, janggutnya terangkat, aura yang kuat meledak, menutupi pemuda berjubah merah, dan memarahi, menurutmu di mana ini? Kaisar ada di sini, Kaisar Suci ada di sini, dan Anda benar-benar berbicara secara acak di depan para Kaisar Suci. Anda pikir Anda siapa, para Kaisar? Apakah Anda menjadi sasaran lelucon? Saya pikir Anda ingin mati. Setiap kata dari Luming, seperti palu raksasa, menghantam jantung pemuda berjubah merah, membuat wajahnya memutih tanpa darah. Tidak, aku tidak melakukannya. Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak menghormati Kaisar. Pemuda berjubah merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan keringat dingin mengucur di wajahnya. Kamu masih mengatakan tidak, maka kamu tidak mau melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mengajarimu. Luming berteriak, tubuhnya bergerak, dan dia tiba-tiba muncul di depan merah, pemuda berjubah, dengan tangannya yang besar, langsung menekan bahu pemuda berjubah merah itu. Pemuda berjubah merah ini adalah seorang jenius kelas 3 dengan pengembangan spiritual yang sempurna. Dia jauh berbeda dari Luming.
Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lu Ming menekannya dan jatuh ke tanah. Menabrak. Setelah mendarat di tanah, pemuda berjubah merah itu langsung berlutut. Kemudian, Lu Ming menundukkan kepalanya dan mendorongnya ke tanah dengan keras. Wajah Hong Pao menghantam tanah, menghancurkan tanah menjadi beberapa bagian dan memakan mulut penuh kotoran. Gulu. Banyak orang di sekitarnya tiba-tiba menelan ludah mereka dan menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. Komandan yang luar biasa ini sangat sombong. Dia benar-benar membuat pemuda berjubah merah memakan kotoran, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Sombong. Di sebelah barat peron, seorang lelaki tua dari kekuatan yang kuat menampar meja dan berteriak dengan marah. Kekuatan ini adalah Istana Sueluo, dan pemuda berjubah merah itu adalah salah satu jenius di Istana Sueluo. Banyak orang di Istana Darah menatap Lu Ming dengan tajam. Jangan tidak sabar. Di depan Aula Sueluo adalah Kaisar Darah, penguasa Aula Sueluo, yang berbicara dengan ringan saat ini. Bab 1116 terlalu sulit. Baru saja, pemuda berjubah merah itu sendiri yang mengatakan bahwa jika Lu Ming berusia di bawah 30 tahun, dia akan berlutut dan memakan tanah. Semua orang mendengarnya, termasuk banyak kaisar. Lu Ming langsung menggunakan banyak kaisar untuk menekan pemuda berjubah merah, dan kemudian jika kita mengambil tindakan lagi, akan sulit bagi mereka, Istana Luo berdarah, untuk membela pemuda berjubah merah. Menarik. Ini memang menarik. Kamu sangat berani. Di sekitar peron, beberapa kaisar berbicara dengan ringan dan memandang Lu Ming dengan penuh minat. Saya memiliki nafsu makan yang besar. Saya tidak makan makanan lezat dari pegunungan dan laut, tapi saya suka makan tanah. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Lu Ming bergumam, lalu bangkit ke udara lagi dan datang ke gerbang. Kata-kata ini membuat orang-orang di Istana Sueluo hampir muntah darah. Liu Yuxin mengertakkan gigi peraknya dan menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Pemuda lain di samping Liu Yuxin memandang Lu Ming dengan ekspresi ketakutan. Pemuda berjubah merah tidak mampu melawan di tangan Lu Ming, yang mengejutkan mereka. Nak, kenapa kamu memelototiku? Aku akan memukulmu. Lu Ming melirik ke arah Liu Yuxin, lalu tertawa dan berjalan ke pintu. Mata Liu Yuxin memerah. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia punya kesempatan, dia akan membuat Lu Ming menyesalinya. Lu Ming berjalan melewati gerbang dan sampai ke 18 jalan, beberapa orang jenius memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mereka semua penasaran, kapan orang berbakat seperti itu muncul lagi? Perlahan-lahan, semakin banyak orang melewati gerbang dan sampai di depan jalan ke-18, pada akhirnya, tidak kurang dari 500 orang. Semuanya adalah para jenius terbaik. Oke, ayo mulai sekarang. Ingat, jika kamu terbang atau jatuh di jalan ini, kamu akan dianggap gagal. Suara Xie Qitian keluar. Uhu. Uhu. Segera, seseorang bergegas maju, dan ada seseorang di setiap jalan. Ketika mereka bergegas ke jalan yang dipadatkan oleh cahaya pelangi, sesosok tubuh muncul dari jalan dan pada saat yang sama mengambil tindakan melawan si jenius di jalan. Jejak telapak tangan itu meledak, dan pemuda berusia 18 tahun di jalan berusia 18 tahun itu berteriak dengan marah dan terpesona, terbang keluar dari lingkup jalan Hongguang. Gagal. Dalam sekejap, ke-18 anak muda itu gagal. Itulah kekuatan dewa rohani. Itu sebenarnya kekuatan dewa rohani. Ada dewa rohani yang menghalangi jalan. Bagaimana kita bisa bergegas? Itu terlalu sulit. Wajah banyak orang berubah drastis dan menjadi jelek. Di tengah perjalanan, sebenarnya ada dewa spiritual yang menghalangi jalan. Bagaimana anak-anak muda di alam embrio roh bisa lewat begitu saja? Sepertinya banyak orang yang akan tersingkir di bagian pemutaran film. Itu benar. Berapa banyak orang yang bisa menerobos jika dewa roh menghalanginya? Biasanya, Kaisar Suci juga mengatakan bahwa hanya 10 besar yang bisa memasuki tempat suci. Roh. Di istana kekaisaran kuno, apa yang bisa dilakukan para jenius di alam spiritual jika mereka terburu-buru? Mereka hanya mengarang angka, sebaiknya mereka dilenyapkan secepat mungkin. Banyak orang yang membicarakan hal tersebut. Di setiap jalan di Jalan Hongguang, ada sesosok yang berdiri dengan tangan di belakang tangan meski tidak nyata, namun tetap ada aura dahsyat yang merasuki udara. Selama aku bergegas dan tidak mengatakan aku ingin kalah,
Aku mungkin tidak punya kesempatan. Mata seseorang berkedip dan dia mulai membuat perhitungan. Uhu, uhu. Kemudian, 18 orang lagi bergegas maju. Ledakan, ledakan. 18 orang bertepuk tangan pada saat yang sama, dan kekuatan telapak tangan mereka terus-menerus seperti lautan badai. 17 dari mereka langsung terlempar oleh kekuatan telapak tangan dan tersingkir. Tetapi ada satu orang yang merupakan jenius kelas 3, dan di antara para jenius kelas 3, mereka semua adalah karakter yang kuat. Tingkat kultivasinya sangat dekat dengan dewa spiritual. Dia menerima telapak tangan dengan kuat dan tidak terlempar. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan itu. Mengincar sebuah celah, dia menggunakan keterampilan tubuhnya yang sangat kuat untuk bergegas melewatinya. Dia bergegas melewati penghalang sosok itu. Haha, aku bergegas, aku berhasil. Pemuda itu sangat gembira dan berlari ke depan, tetapi sebelum dia bisa bahagia, 3 sosok lagi tiba-tiba mengembun di depannya. Masing-masing dari 3 sosok itu adalah keberadaan yang pertama tingkat dewa spiritual. 3 telapak tangan yang kuat melonjak ke arah pemuda itu. Kamu jangan bermain seperti ini, teriak pemuda itu, dan terlempar oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. 3 dewa spiritual, bagaimana kita bisa lewat? Banyak orang menghela nafas, bahkan satu pun sulit untuk dilewati. Sekarang, ada 3 di jalan di depan, bagaimana mungkin bisa lewat? Hampir mustahil untuk dilewati tanpa mencapai dewa spiritual. Seseorang menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada sebagian orang yang belum mantap dan ingin mencobanya. Fakta membuktikan bahwa setiap jalan itu sama, mula-mula ada sosok dewa spiritual tingkat pertama, disusul 3 sosok dewa spiritual tingkat pertama. Tentu saja, kekuatan sosok-sosok ini dianggap biasa saja di alam dewa spiritual tingkat pertama. Banyak orang gagal. Luming melihat pedang darah satu dari sekte mayat surgawi, perang mayat, Giok Timur dari istana Kaisar Tian, Autu dan Feng Xuan dari lembah iblis surgawi, DLL, semuanya gagal satu persatu. Meskipun bakat mereka dianggap yang terbaik di hutan belantara timur, mereka sangat biasa di benua hutan belantara ilahi yang luas. Dalam beberapa kelompok pertama, tidak ada satupun yang berhasil. Baru pada angkatan ke-6 seorang jenius kelas 2 mengambil tindakan. Orang ini adalah kenalan lama Luming, Sue Luozi. Sue Luozi langsung menghempaskan dewa roh pertama dengan satu gerakan, bergegas melewatinya, lalu menghadapi ketiga dewa roh tersebut. Namun hal itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Sue Luozi. Sue Luozi menampar 3 telapak tangan berturut-turut dan menjatuhkan ketiganya. Sosok itu bertarung kembali dan dia bergegas melewatinya. Yang mengejutkan adalah sebelum Sue Luozi mencapai garis finish, sosok lain muncul di jalan. Kali ini muncul 9 sosok. 9 orang kuat dari dewa spiritual tingkat pertama. Ledakan. 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 9 sosok menembakkan telapak tangan pada saat yang sama, 9 telapak tangan terhubung, satu telapak tangan demi satu, dan kekuatan telapak tangan itu seperti kekuatan yang luar biasa. Wajah Sue Luozi juga menjadi serius, dan cahaya darah menyala, mengembunkan pedang berwarna merah darah, dan menebas terus-menerus, mematahkan 9 telapak tangan satu persatu. Namun, dengan satu ledakan telapak tangan, 9 sosok itu meledak lagi. Telapak tangan, dan 9 segel telapak tangan berturut-turut berkumpul, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Ke-9 sosok itu sepertinya terhubung satu sama lain, dan kerja sama mereka berjalan mulus. Teriakan tajam terdengar, dan Sue Luozi langsung menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi kelelawar langit bersayap darah, yang mengirimkan getaran sonik yang mengerikan, mematahkan kekuatan telapak tangannya, dan kemudian menebas dengan sayapnya seperti pisau langit, memotong sosok menjadi 2. Dia bergegas melewati celah dan terbang ke depan. Setelah melewati 9 sosok ini, tidak ada hambatan di belakang mereka. Jalannya mulus. Sue Luozi menjadi orang pertama yang bergegas ke peron. Meski begitu, tetap saja membuat banyak orang terlihat sedih. Tingkat kesulitan ini juga terlalu besar. 9 dewa spiritual tingkat pertama bergabung dan kekuatan mereka tumpang tindih. Itu terlalu kuat. Selain menerobos alam dewa spiritual dalam budidaya, siapa di bawah tingkat dewa spiritual yang dapat menerobos?
Namun kini di kalangan generasi muda, kecuali para jenius kelas 2 dan para jenius kelas 3, belum ada yang berhasil membuat terobosan. Hei, lupakan saja, aku tidak punya harapan, perbedaannya terlalu besar. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berencana untuk menyerah. Itu benar-benar tidak perlu. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Itu benar. Kali ini, mari kita menjadi penonton saja. Banyak orang berbicara dan menyerah. Hah, buang-buang waktu saja. Pada saat ini, terdengar dengusan dingin, dan seorang pemuda melangkah keluar. Pria ini mengenakan jubah hitam, matanya suram, tubuhnya dipenuhi kabut hitam, dan dia sangat kedinginan. Orang-orang yang berdiri di sampingnya menggigil tanpa sadar. Bab 1117 Banyak keajaiban tingkat raksasa. Nanming, Mingzi, bisik seseorang sambil menatap orang ini dengan ketakutan. Mingzi, menurut legenda, adalah eksistensi yang setara dengan 5 raksasa di benua tengah, namun ia belum pernah bertarung melawan 5 raksasa di benua tengah, dan banyak orang yang skeptis. Masing-masing dari 5 raksasa di benua tengah sangat berbakat dan jenius di era penindasan. Tidak semua orang bisa mencapai level itu. Siapa yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ledakan. Tiba-tiba, aura di tubuh Mingzi melonjak, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Lalu, wah! Seluruh tubuh Mingzi berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke jalan tanpa berhenti sama sekali. Dia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, yang sangat menakutkan. Di tingkat pertama, segera setelah sosok itu menggunakan kekuatan telapak tangannya, Mingzi bergegas melewatinya, dan tubuhnya meledak, tanpa menimbulkan hambatan apapun bagi Mingzi. Di level kedua, 3 sosok ditembak secara bersamaan, dengan cetakan telapak tangan yang kuat, namun hasilnya sama seperti sosok sebelumnya, mereka diserbu oleh Mingzi, dan ketiga sosok tersebut meledak. Kecepatan Mingzi tidak terpengaruh sama sekali, seolah-olah ketiga guru spiritual itu seperti udara. Sosok Mingzi bagaikan aliran cahaya. Pada tingkat ketiga ke-9 sosok tersebut sama sekali tidak mampu menghentikan sosok Mingzi, mereka pun dilarikan melewatinya, dan ke-9 sosok tersebut hancur berkeping-keping. Sosok Mingzi muncul di peron. Sisi. Ada hembusan udara dingin di tempat kejadian. Itu terlalu kuat, terlalu menakutkan. Umumnya, orang kuat dari dewa spiritual tingkat pertama akan seperti orang yang tidak berguna di depan Mingzi. Dia bergegas melewatinya. Di mata banyak orang, Mingzi hanya berubah menjadi hitam aliran cahaya. Berkedip setelah turun, kami mencapai sisi berlawanan dalam waktu yang sangat singkat. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan semacam ini jauh melampaui rata-rata jenius kelas 2. Itu pasti telah mencapai level 5 raksasa. Ya, kali ini terlihat bagus. Para jenius dari alam lain akan bertabrakan dengan 5 raksasa. Ini akan sangat mengasyikkan. Kekuatan Mingzi mengejutkan semua orang. Haha, kalau begitu, biarkan aku pergi juga. Sambil tertawa keras, seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar. Pria ini berpakaian emas, dengan rambut pirang, pakaian emas, dan sepatu bot emas, dan sinar cahaya keemasan mekar dari tubuhnya, seperti matahari emas kecil. Shidu, salah satu dari 5 raksasa. Seseorang mengenali pemuda ini. Kota Singa, dari Overlord Power Liger Hall, adalah klan iblis. Dikabarkan bahwa tubuh aslinya adalah singa emas, dengan 90% darah binatang dewa matahari singa, dan sangat kuat. 90% garis keturunannya hampir siap menjadi singa matahari murni. Namun, di benua Shenhuang, hampir tidak ada binatang berdarah murni bawaan. Kaisar iblis itu semuanya berubah menjadi berdarah murni setelah transformasi ketika mereka menerobos kaisar. Namun, ini adalah hasil dari budidaya yang sukses, dan mereka adalah berbeda dengan binatang berdarah murni bawaan, masih ada celah yang besar. Shidu, ayo kita berkumpul. Saat Shidu berjalan keluar, seorang pemuda lain yang mengenakan bulu 5 warna juga melangkah keluar. Semua orang kaget dan mengenali pemuda ini. Kong Lin, penguasa kekuatan, adalah jenius paling kuat dari 10.000 pegunungan iblis. Menurut legenda, dia memiliki 90% garis keturunan binatang mitos merak 5 elemen, membuatnya sangat kuat. Demikian pula, mereka adalah 2 dari 5 raksasa di benua tengah.
Ada 5 raksasa di benua tengah, 3 ras manusia, dan 2 ras iblis. Kong Lin. Lion Du memandang Kong Lin dan menyeringai. Keduanya saling memandang dan bergerak hampir bersamaan. Seberkas sinar cahaya warna-warni dan seberkas cahaya keemasan masing-masing mengalir menuju satu jalan. Memanggil. Memanggil. Hampir tanpa henti, cahaya itu melintas, seperti Mingzi sebelumnya, makhluk spiritual yang menghalangi jalan langsung meledak, tanpa ada halangan bagi mereka. Dalam sekejap, keduanya muncul di platform berlawanan. 5 raksasa itu luar biasa. Banyak orang berseru. Inilah kekuatan dari 5 raksasa, dibandingkan dengan para jenius biasa, mereka jauh tertinggal. Bahkan banyak orang jenius kelas 2 menunjukkan rasa ketidakberdayaan. Saya memiliki rambut beras, inilah biksu malang. Nyanyian Buddha yang sangat dikenal Luming dibunyikan, dan seorang biksu dengan wajah bayi dan selalu tersenyum keluar. Biksu yang tidak bermoral ini. Luming cemberut. Amitabha. Nyanyian Buddha yang jelas terdengar, dan sesosok tubuh mungil dengan pakaian putih berkibar, melangkah maju dan sampai ke jalan di sebelah biksu yang tidak bermoral itu. Bodhisattva perempuan. Bodhisattva perempuan yang cantik sekali. Mata banyak orang berbinar. Ini sebenarnya adalah seorang biarawati wanita, mungil dan cantik, mengenakan jubah seputih salju, tanpa noda, dan tubuhnya dipenuhi cahaya suci Buddha, seperti bodhisattva wanita yang berjalan keluar dari gulungan. Dia sangat cantik, meskipun dia tidak memiliki ribuan rambut biru, dia tetap begitu anggun dan suci sehingga orang tidak tahan untuk berpaling hanya dengan sekali melihatnya. Sangat disayangkan bahwa kecantikan yang tiada taranya, yang tidak lebih buruk dari 5 wanita cantik, sebenarnya adalah seorang bodhisattva wanita, sayang. Banyak orang menghela nafas dan menyesali. Hei, 2 keledai botak di gurun barat akan mengambil tindakan, biarkan aku menemanimu. Sambil mencibir, seorang pemuda berjubah hitam dengan api hitam di sekujur tubuhnya melangkah keluar dan muncul di jalan lain. Seseorang menyadari bahwa orang ini adalah seorang jenius dari Nanming. Menabrak. Menabrak. Di sisi lain, 2 sosok tinggi keluar pada saat bersamaan, menarik perhatian semua orang. Yang Potian, dan Batu Beyuan Tuoba. Haha, ini benar-benar hidup, kalau begitu aku pergi. Bikhu yang tidak bermoral itu tersenyum, dan tubuhnya dipenuhi cahaya Buddha. Dengan kilatan cahaya, dia bergegas ke depan. Di saat yang sama, yang lain juga bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan, di jalan, sosok para dewa spiritual sia-sia. Saat berikutnya, di platform berlawanan, Yang Potian, Tuobasi, biksu yang tidak bermoral, bodhisattva wanita, dan pemuda yang diselimuti api hitam tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Hampir semua orang kaget. Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak orang berbakat di level 5 raksasa. Banyak orang terkesiap dan tergagap ketika berbicara. Sungguh luar biasa. Yang Potian telah lama menjadi salah satu dari 5 raksasa di benua tengah, dan tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Adapun Tuobasi, dia telah bertarung beberapa kali dengan Yang Potian dan telah lama terkenal di benua tengah, sedangkan untuk biksu yang tidak bermoral, penampilannya di dunia rahasia Istana Suci Akademi Tianxia juga tersebar, dan semua orang menganggapnya sebagai seorang jenius di level 5 raksasa, traktir. Ketiga orang ini seperti yang diharapkan. Namun kekuatan bodhisattva perempuan dan pemuda dengan api hitam di sekujur tubuhnya begitu menakutkan, sungguh mengejutkan. Kedua orang ini tidak memiliki kekuatan 5 besar. Bagaimana mereka bisa membandingkan? 10 tempat teratas hampir terisi. Banyak orang menghela nafas. Pertama ada Mingzi, lalu Shidu, Kong Lin, dan kali ini 5 orang dengan keberadaan yang tak terduga, total ada 8 orang, dan tidak banyak tempat yang tersisa. Selanjutnya, banyak orang jenius kelas 2 mulai melangkah maju. Saat ini, hampir semua jenius kelas 2 telah memasuki alam spiritual, dan ujian seperti itu tentu saja tidak akan sulit bagi mereka. Para jenius kelas 2 itu melangkahi satu persatu. Luming melihat Pericendana, Jing Kongling, Kong Xin, Jun Yu, Kaisar Shen, DLL, dan ada beberapa yang tidak dikenali Luming. Kali ini, sebagian besar jenius dari benua Shenhuang datang. Kecuali beberapa jenius dari keluarga kerajaan Xie yang tidak berpartisipasi, sebagian besar jenius berpartisipasi.
Bab 1118 40 orang yang melewati. Pada saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa keluar. Pemuda ini sungguh biasa-biasa saja, berpenampilan biasa-biasa saja, bertubuh biasa-biasa saja, bertubuh sedang, wajahnya sangat kalem, tidak ada arogansi yang mendominasi atau aura raja yang mulia dan mendominasi, ia seperti anak muda biasa. Pria. Tetapi ketika pemuda ini melangkah keluar, dia menarik semua perhatian, bahkan para kaisar pun mengalihkan perhatian mereka ke sini. Sebab, pemuda ini adalah Long Chen. Long Chen adalah nama yang diketahui semua orang di benua tengah, karena dia adalah master yang layak di antara generasi muda di benua tengah, tak tertandingi dan mengalahkan lawan-lawannya. Sepanjang perjalanannya, dia tidak pernah terkalahkan di antara rekan-rekannya. Selama pertempuran keberuntungan, dia memasuki alam dewa spiritual dan jauh di depan 4 raksasa lainnya. Ia dikenal sebagai seorang jenius yang langka di benua tengah dalam 100.000 tahun. Tidak ada yang mengatakan apapun, mata semua orang tertuju pada Long Chen, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Menabrak. Long Chen bergerak dan maju selangkah. Ya, itu hanya langkah biasa, dan kemudian langkah lainnya. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Miles dalam satu langkah. Dia tidak cepat, belum lagi tidak secepat yang Potian dan yang lainnya, bahkan jenius kelas 2 pun tidak bisa dia bandingkan, dia mengambil beberapa langkah dan sampai pada sosok pertama. Sosok itu mengayunkan telapak tangannya, Long Chen juga mengayunkan telapak tangannya, dan dengan keras, sosok itu meledak. Lalu, Long Chen terus bergerak maju. Segera, sampai ke tingkat kedua, di depan 3 sosok itu, telapak tangan yang sama dilambaikan, dan ketiga sosok itu meledak. Kemudian, dia terus melangkah maju, dan ketika dia mencapai tingkat ketiga, dia melambaikan telapak tangannya lagi, dan 9 sosok meledak pada saat yang sama, tampak sangat santai, seringan awan dan angin. Lalu dia menginjak peron. Kecepatan langkahnya tidak cepat, tetapi kecepatan pembersihannya sangat cepat. Angka-angka itu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, secara umum, dia telah melampaui sebagian besar jenius kelas 2. Orang ini tidak terduga. Lu Ming memandang Long Chen dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Long Chen sama sekali. Aku ikut juga. Lu Ming tersenyum, melangkah keluar, memilih jalan secara acak, dan bergegas maju. Penampilan Lu Ming tidak terlalu mengesankan, meskipun dia melaju dengan sangat cepat. Kecepatannya hanya rata-rata di antara para jenius kelas 2, dan itu tidak menimbulkan banyak kejutan. Karena Lu Ming telah mampu menekan Wu Chang sebelumnya, pencapaian ini normal dan tidak ada orang lain yang terkejut. Setelah Lu Ming menyeberang, beberapa keajaiban kelas 2 menerobos satu demi satu. Setelah para jenius kelas 2 ini menerobos, tidak ada yang menerobos. Para jenius kelas 3 yang tersisa, dan bahkan yang terburuk, semuanya menggelengkan kepala. Mereka tidak perlu menerobos, karena tidak mungkin untuk dilewati. Oke, pemutaran film sudah selesai. Xie Qitian berkata, dan dengan lambaian tangannya, 18 jalan pelangi menghilang tanpa jejak. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada peron. Hanya ada 40 orang di peron. Dengan kata lain, hanya 40 orang yang lolos seleksi. Nan Ming benar-benar kuat. Ada 2 orang yang diduga berada di level 5, dan ada juga 3 jenius kelas 2. Beiyuan juga sangat kuat. Selain Tuo Basi, ada juga 3 jenius kelas 2. Menurutku, Simo, itu yang paling tak terduga. Ada 2 orang yang dicurigai sebagai raksasa, tapi tidak ada satupun jenius kelas 2. Ini tidak realistis. Diperkirakan bahwa jenius kelas 2 belum datang, dan tidak ada cara untuk mengetahui kedalamannya. Memang benar, Gurun Barat selalu tak terduga, warisannya sangat panjang, tidak ada yang tahu berapa tahun yang lalu biksu suci dari Barat Gurun muncul. Omong-omong, Dong Huang benar-benar malu. Hanya 1 dewa kaisar yang lolos seleksi, haha. Banyak orang berdiskusi, dan Lu Ming melihat sekeliling, dan memang begitu. Tidak ada keraguan bahwa Zhong Zhou memiliki jumlah penduduk terbanyak, selain dia, ada 27 orang. Ada 5 orang dari Nanming, 4 dari Beiyuan, dan 2 dari Simo, tetapi kekuatan keduanya dari Simo tidak terduga. Hanya ada 1 dewa kaisar di tanah air timur. Tanah air timur? Itu hanya tanah terpencil. Lilai adalah yang terlemah. Jenius apa yang ada?
Memiliki Dewa Kaisar cukup bagus. Kudengar ada orang lain bernama Luming yang berada di atas Dewa Kaisar ini, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak datang. Aku tidak datang. Aku takut aku akan mengalami kemunduran, jadi aku tidak berani datang. Dulu aku lebih kuat dari Dewa Kaisar, tapi sekarang kurasa aku bahkan tidak bisa bandingkan dengan Dewa Kaisar. Itu benar, jangan sebutkan itu di Donghuang. Semua orang berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri, tetapi jika menyangkut Donghuang, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Di antara kerumunan, Sui Jianyi, Ao Tu, Dong Fangyu dan lainnya memerah dan diam-diam mengertakkan gigi. Namun dalam hati, saya merasa sangat tidak berdaya. Tidak mungkin, Donghuang memang yang terlemah, ini fakta yang tidak terbantahkan. Mereka dulunya adalah tokoh-tokoh top di Wasteland Timur dan penuh percaya diri, mereka berpikir bahwa meskipun mereka datang ke benua tengah, mereka akan mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri, dan itu tidak terlalu buruk. Namun sejak tiba di benua tengah, dia terpukul keras. Ada begitu banyak orang di benua tengah yang lebih kuat dari mereka, bahkan Dewa Kaisar hanya bisa digolongkan sebagai jenius kelas 2, yang membuat mereka merasa tertekan. Aku ingin tahu ketenaran macam apa yang akan diperoleh pria Luming itu jika dia datang ke benua tengah. Dia mungkin hanya akan tertekan dan tidak akan mampu membuat banyak gelombang. Pada saat ini, Sui Jianyi, Dong Fangyu, Ao Tu dan yang lainnya memikirkan God Luming. Namun, mereka percaya bahwa meskipun Luming datang, dia mungkin lebih rendah dari Dewa Kaisar. Dewa Kaisar telah memahami konsepsi artistik ruang dan sangat kuat. Pada awal pertempuran keberuntungan, konsepsi artistik spasial Dewa Kaisar hanya lemah. Konsepsi artistik spasial akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka percaya bahwa Dewa Kaisar saat ini telah melampaui Luming. Oke, totalnya ada 40 orang, ayo kita ke kompetisi putaran pertama sekarang. Peraturan kompetisi putaran pertama sangat sederhana. Tadi, saya sudah mencatat waktu yang Anda perlukan untuk lolos penyaringan. Sekarang sesuai dengan waktu yang Anda perlukan untuk melewati level tersebut, bagilah Anda menjadi 2 kelompok. Semakin pendek waktunya, semakin baik hasilnya. 20 teratas akan menjadi 1 kelompok, dan 20 terbawah akan menjadi 1 kelompok. Aturannya babak pertama adalah 20 terbawah akan menantang 2 teratas. 10 teratas, jika tantangan berhasil, mereka akan langsung dipromosikan. Jika tantangan gagal, mereka akan langsung tersingkir. Dan setiap orang hanya dapat menantang 1 kali, dan orang yang ditantang hanya dapat menerima tantangan itu 1 kali. Xie Qitian mengumumkan. Apa? 20 terbawah menantang 20 teratas? Banyak orang yang marah. Tidak ada keraguan bahwa Yang Potian, Shidu dan lainnya membutuhkan waktu yang paling singkat, dan penantang hanya dapat menerima tantangan 1 kali, jadi berarti seseorang harus menantang Yang Potian, Shidu dan yang lainnya, agar tidak ditakdirkan untuk kalah. Belum? Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda nama 20 orang terakhir, Wu Chang, Sui Luozi. Xie Qitian melaporkan nama 20 orang terakhir, wajah orang yang dipanggil namanya cukup jelek. Di saat yang sama, mata mereka mulai menatap ke 20 orang yang namanya belum disebutkan. Saya tidak menyangka akan masuk 20 besar. Luming tersenyum sedikit. Selain dia, Peri Cendana, Jing Kongling, Kaisar Shen, Wu Chengkong, para jenius kelas 2 yang dikenal Luming, semuanya masuk 20 besar. Di sisi lain, Kong Xin, Jun Yu dan lainnya tertinggal 20, dan Liu Yuxin juga tertinggal 20, dengan ekspresi agak jelek di wajahnya. 20 orang di belakang sedang menilai 20 orang di depan, memilih siapa yang akan ditantang. Bab 1119 Pertempuran dengan Liu Yuxin. Yang Potian, Shidu, Kong Lin, dan Long Chen langsung diabaikan oleh mereka. Ada juga orang yang dicurigai sebagai raksasa seperti Tuobasi dan biksu yang tidak bermoral, dan mereka diabaikan begitu saja, menantang mereka tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Selain itu, Dewa Kaisar, yang mengontrol konsepsi artistik ruang, juga dikecualikan. Wu Chengkong, yang selalu menjadi yang teratas di antara para jenius kelas 2, juga dikecualikan. Ada beberapa orang lain yang memiliki perasaan tak terduga. Begitu pula Peri Cendana dan Peri Jing Kongling, keduanya menjadi incaran banyak orang, dan tentunya tidak akan menantang mereka. Tidak banyak orang yang tersisa.
Mata banyak orang melirik Luming dan dua orang lainnya. Meskipun Luming telah mengalahkan Wu Chang dianggap lemah di antara para jenius kelas 2. Selain itu, Luming menggunakan harta untuk menahan serangan dewa spiritual tingkat keempat terakhir kali, tetapi dalam situasi ini, tentu saja dia tidak akan membiarkan Anda menggunakan harta untuk menang, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Luming tidak diragukan lagi adalah salah satu kandidat terbaik untuk ditantang. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengatakan dua hal. Pertama, ini hanya kompetisi, jangan bunuh lawan. Kedua, jangan terlalu bergantung pada benda asing, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Xie Qitian diumumkan. Kamu, pria berjanggut itu, aku menantangmu. Apa yang kamu lakukan? Pria berjanggut itu milikku. Pergi, dia milikku. Begitu Xie Qitian selesai berbicara, beberapa orang menatap Luming, ingin untuk menantangnya. Wo Chao, kalian semua mengira aku mudah ditindas? Mata Luming berkilat tajam saat dia mengamati orang-orang itu. Tunggu sebentar, tantangan seperti itu terlalu kacau. Menurut hasilnya, di antara 20 terbawah, mereka yang memiliki hasil bagus bisa ditantang terlebih dahulu. Suara Xie Qitian keluar, dan lapangan menjadi sunyi. Segera, seorang lelaki tua keluar dan melaporkan peringkat 20 orang di belakangnya. Semakin dekat Anda ke belakang, semakin jelek wajah orang-orang itu. Yang nilainya bagus bisa ditantang dulu, baru pasti ditantang yang lemah, dengan kata lain yang tersisa sampai akhir pasti yang terkuat. Misalnya, Long Chen, Yang Potian, dan lainnya. Siapa yang akan menantang mereka terlebih dahulu? Yang di bawah pasti ketemu Yang Potian dan yang lainnya, bagaimana wajah mereka bisa bagus? Sekarang, mari kita mulai. Xie Qitian mengumumkan setelah peringkatnya dilaporkan. Aku pergi dulu. Liu Yuxin melangkah keluar. Skornya adalah yang terbaik di antara 20 orang dalam 20 orang terakhir, dan dia hampir masuk ke 20 besar. Matanya menyapu, dan akhirnya tertuju pada Luming. Dengan kilatan cahaya dingin, dia berkata, berjanggut besar, aku menantangmu. Sebelumnya, Luming tidak memberinya wajah sama sekali, dan bahkan menekan si jenius. Istana darah di depan umum. Dalam kasus Liu Yuxin, tampaknya ini adalah tamparan di wajahnya. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Luming. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa melewatkannya? Nak, kamu ingin menantangku? Seperti yang aku katakan sebelumnya, hati-hati aku memukulmu. Luming menyeringai dan melirik bagian ceria Liu Yuxin. Kamu mencari kematian. Liu Yuxin tampak jelek. Orang ini benar-benar mencari kematian. Shidu, salah satu dari 5 raksasa, memancarkan cahaya dingin dan niat membunuh di matanya, membuat orang-orang yang berdiri di sampingnya gemetar. Semua orang di Zhongzhou tahu bahwa Shidu selalu menjadi pelamar Liu Yuxin. Luming berani menggoda Liu Yuxin seperti ini, jadi dia jelas menjadi sasaran Shidu. Liu Yuxin menantang Luming, dan semua orang mundur dan berdiri di tepi peron. Di peron, hanya Luming dan Liu Yuxin yang berdiri berhadapan. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu memohon belas kasihan hari ini, aku tidak akan memanggilmu Liu Yuxin. Mata indah Liu Yuxin dipenuhi cahaya dingin. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Luming. Netizen harap diperhatikan, mohon perhatian untuk mengistirahatkan mata saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah karena saat dia melakukan screening barusan, dia tidak mencoba yang terbaik sama sekali. Tiba-tiba, Liu Yuxin bergerak dan bergegas menuju Luming. Anehnya, saat Liu Yuxin bergegas keluar, sosoknya malah bertambah. Yang satu dibagi 2, 2 dibagi 4, 4 dibagi 8. Terakhir, ada sosok Liu Yuxin di peron, jumlahnya ratusan, padat di sekitar Liu Yuxin. Ini adalah teknik tubuh iblis hantu dari sekte Netherworld. Liu Yuxin sebenarnya telah mempraktikkannya hingga titik ini. Sungguh menakjubkan. Di tepi platform, seorang keajaiban kelas 2 mengenali teknik gerakan ini dan menunjukkan ekspresi serius. Bagaimana cara melawan ratusan figur yang muncul sekaligus? Kecakapan tempur Liu Yuxin berada di puncak bahkan di antara para jenius kelas 2. Jari iblis hantu. Dengan teriakan nyaring, ratusan sosok mengulurkan tangan dan menunjukkannya pada saat yang bersamaan. Jari giok seperti bawang tampak ramping dan lemah, tetapi memancarkan kekuatan yang lebih menakutkan daripada senjata dewa, menembus kehampaan dan membunuh Luming.
Memanggil, memanggil. Ada jari-jari yang datang dari segala arah, menunjuk ke titik-titik vital tubuh Luming. Tombak hitam muncul di tangan Luming. Minglu berasal dari sekte tombak hitam, jadi beberapa waktu lalu, dia membeli tombak hitam, senjata spiritual tingkat menengah tingkat 8. Uhu, uhu. Dengan jentikan tombak, bunga tombak hitam mengembun di udara dan terbang menuju jari yang menunjuk itu. Menabrak, menabrak. Ada ledakan suara tabrakan yang intensif, dan tembakan serta kekuatan jari menghilang satu demi satu. Bersenandung. Kemudian, cahaya tombak hitam itu melonjak, dan kemudian menyapu dengan kekuatan yang menyapu ribuan pasukan. Namun, keterampilan gerakan Liu Yuxin sangat bagus menghadapi serangan seperti itu, ratusan sosok berkibar dan berkedip di peron, dan mereka benar-benar menghindari sapuan tombak Luming. Mari kita lihat berapa banyak tembakan yang bisa kamu hindari. Luming memegang pistol panjang dan terus menyapu. Cahaya pistol itu seperti naga hitam, melonjak di platform besar, menutupi seluruh platform. Meskipun keterampilan tubuh Liu Yuxin kuat, pada platform seperti itu, kekuatannya akan sangat melemah, dan dia akan segera tidak dapat mengelak, setiap sosok terkena cahaya senjata dan menghilang. HMPH. Liu Yuxin mendengus dingin, maju bukannya mundur, sosoknya terus berkedip, sangat cepat. Tombak Luming seterang naga, tapi untuk sesaat, tombak itu tidak bisa mengenainya. Saat mendekati Luming, awan kabut abu-abu muncul di atas kepala Liu Yuxin. Di kabut abu-abu itu, ada 8 cakra emas. Ini adalah garis keturunan Liu Yuxin. Mimpi besar musim semi dan musim gugur. Pada saat ini, Liu Yuxin berubah menjadi kabut abu-abu meluas dengan cepat, menyelimuti Luming, dan akhirnya menyelimuti Luming dalam kabut abu-abu. Ketika Luming diselimuti kabut abu-abu, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ledakan. Langit dan bumi berguncang hebat, dan Luming melihat pertarungan tragis terjadi di depannya. Sekte Boneka Fu. Luming terkejut. Di depan mereka adalah Sekte Boneka Fu. Saat ini, formasi Liangi Sekte Boneka Fu telah rusak. Pasukan Istana Ditian sedang mengerumuni dan memasuki Gunung Liangi. Saat ini, kedua belah pihak sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Dia melihat Jiu Yang Supreme dan Yan Kuangtu dibunuh oleh Kaisar Yu. Bai Shijin, Du Songjue dan lainnya tewas di tangan penguasa tertinggi Istana Ditian. Orang tuanya, murid-muridnya, dan teman-temannya semuanya menjadi abu dalam pertempuran berdarah tersebut. Ilusi, ini ilusi. Luming menarik napas dalam-dalam, dan cahaya di matanya terus berkedip. Di alam rahasia Istana Suci, dia pernah memasuki ilusi yang diciptakan oleh keberadaan seorang kaisar transenden dan hampir tersesat. Dibandingkan dengan ilusi itu, ilusi ini terlalu palsu. Bagaimana bisa membingungkan Luming? Luming perlahan menutup matanya. Bab 1120, mata yang iri berwarna merah. Pada saat ini, di tepi peron, para jenius, serta para kaisar, yang tertinggi, dan banyak orang berkuasa lainnya yang duduk di kursi, termasuk orang-orang berkuasa di langit dan kota suci di sekelilingnya, semuanya melihat ke peron. Dengan sungguh-sungguh. Melihat sosok Luming, dia diselimuti kabut abu-abu. Ini mimpi besar musim semi dan musim gugur Liu Yuxin. Pria bernama Minglu telah selesai. Dia diselimuti mimpi besar musim semi dan musim gugur. Hasilnya ditentukan. Ya, setelah mimpi besar musim semi dan musim gugur Liu Yuxin keluar, Anda hanya bisa mundur. Setelah diselimuti, kamu akan jatuh ke dalam ilusi tanpa batas, bahkan 5 raksasa muda mungkin dalam bahaya. Liu Yuxin telah menang. Beberapa jenius kelas 2 sedang berdiskusi, dan mereka tahu betul betapa menakutkannya mimpi Liu Yuxin dulu. Ini adalah teknik darah rahasia Liu Yuxin, yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah itu, semua orang tidak bersuara, tapi menunggu dengan tenang. Dalam kabut abu-abu, mata Luming tertutup rapat, tetapi setelah 2 menit, Luming tiba-tiba membuka matanya. Akhiri. Senyuman muncul di sudut mulut Luming, dan dia berteriak pelan. Adegan pertarungan antara Sekte Boneka Fu di depannya tiba-tiba membeku, lalu hancur seperti cermin dan berubah menjadi ketiadaan. Luming masih berdiri di peron, dikelilingi kabut abu-abu. Rusak.
Telapak tangan Luming seperti pedang, konsepsi artistik 5 warna meledak, dan dia menebas dengan satu telapak tangan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan kabut abu-abu bergulung, terus-menerus terhapus oleh energi sejati Luming. Saat berikutnya, Luming melangkah maju dan bergegas ke satu arah dengan cakar, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul. Ke arah ini, kabut abu-abu terhapus, dan sosok Liu Yuxin muncul. Saat ini, matanya yang indah terbuka lebar, mulutnya terbuka, dan wajahnya tidak percaya. Energi sejati terkondensasi menjadi sebuah tangan besar dan meraih Liu Yuxin. Energi sejati mengalir masuk, menutup lubang besar di tubuh Liu Yuxin, mencegah energi sejatinya berfungsi. Saat Liu Yuxin ditangkap oleh Luming, kabut abu-abu di sekelilingnya juga menghilang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Liu Yuxin dikalahkan dan ditangkap. Apa yang terjadi? Baru saja, kabut abu-abu menyelimuti, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka mengira Luming akan dikalahkan, tetapi mereka tidak menyangka setelah menunggu selama 2 menit. Kabut menghilang, tetapi mereka melihat pemandangan ini. Beberapa kaisar, yang tertinggi, matanya berkedip beberapa kali tetapi tidak berbicara. Mereka jelas melihat sesuatu. Biarkan aku pergi. Liu Yuxin berjuang keras di tangan Yuan sejati yang besar, tetapi Yuan sejatinya tersegel, jadi bagaimana dia bisa bergerak hanya dengan kekuatan fisik? Melepaskanmu? Hei, apakah aku lupa apa yang baru saja aku katakan? Luming menyeringai dan melirik Liu Yuxin. Liu Yuxin bergidik, memelototi Luming dan berkata, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan memukulmu." Mulut Luming terbelah ketika dia tertawa, dan janggutnya bergetar. Beraninya kamu? Liu Yuxin memelototi Luming, ancamannya jelas. Kamu berani mengancamku? Aku sedang mencari perkelahian. Sambil berpikir, dia mengendalikan energi aslinya, meraih Liu Yuxin, dan kemudian menampar pantat bulat Liu Yuxin. Bentak. Suara renyah menyebar ke seluruh penonton. Telapak tangan Luming menamparnya dengan keras, membuat bagian belakang Liu Yuxin bergetar hebat di mata semua orang. Diam. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Banyak orang menatap lapangan dengan mulut terbuka. Dia memukul Liu Yuxin. Butuh waktu lama sebelum seseorang tergagap, tetapi setelah berbicara lama, dia tidak dapat berbicara sama sekali. Mereka tidak percaya. Kecantikan tiada tara Liu Yuxin, yang merupakan wanita tercantik dan tercantik di dunia, sebenarnya dipukuli di depan umum. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana Minglu ini bisa memiliki keberanian seperti itu? Liu Yuxin adalah salah satu dari 5 wanita cantik paling menakjubkan di benua tengah. Tentunya semakin banyak orang yang iri, baik tua maupun muda, mereka iri, bahkan ada yang bermata merah karena iri. Salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah, mereka juga ingin naik dan menampar wajahnya untuk mencicipinya, tetapi mereka tidak berani. Pencuri, mesum. Seorang wanita memarahi, memandang Luming dengan jijik. Mencari kematian. Raungan keras keluar, dan niat membunuh yang mengerikan meletus, dan cahaya keemasan melesat ke langit. Singa-singa itu memandang Luming dengan niat membunuh, ingin mencabik-cabik Luming. Seperti yang kita ketahui bersama, Shidu mengejar Liu Yuxin. Jika Luming berani melakukan ini pada Liu Yuxin, dia tentu ingin membunuh Luming. Pada saat ini, Liu Yuxin sendiri tertegun, menatap Luming, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Dia sebenarnya diperlakukan seperti ini oleh Luming di hadapan publik, dia hanya berharap ada celah di tanah dan dia bisa merangkak melewatinya. Kamu mati. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Liu Yuxin menjerit dan berjuang mati-matian. Siapa namamu? Kamu berani mengancamku dan memukulku lagi. Luming memarahi dan menamparku lagi. Suara jernih sekali lagi menyebar ke seluruh penonton. Mata semua orang yang menonton akan meledak, terutama rekan laki-laki. Mata mereka merah karena iri, dan beberapa dari mereka gemetar karena kegembiraan. Seolah-olah mereka telah menggantikan Luming dan memberi pelajaran pada Liu Yuxin. Pengadilan. Komandan, perintahkan dia. Taixing dan anggota pasukan penegak hukum lainnya benar-benar terdiam. Mereka tahu bahwa Luming hebat, tapi ini terlalu hebat.
Bahkan beberapa kaisar dan makhluk tertinggi di meja itu kelopak matanya berkedut dan merasa sedikit tidak nyaman. Sombong. Makhluk tertinggi dari sekte Youhuan tidak tahan lagi dan berteriak keras, memenuhi udara dengan kekuatan tertinggi. Namun, dia segera dihadang oleh kaisar dari sekte Youhuan. Hari ini, dinasti suci kuno mengadakan pengorbanan jutaan tahun, dan semua orang kuat berkumpul bersama. Lu Ming dan Liu Yuxin sedang dalam duel yang adil di medan perang, jadi itu tidak mudah bagi mereka untuk ikut campur. Ming Ming, kamu sudah mati. Cahaya keemasan di tubuh Shidu menjadi lebih terang, dan niat membunuh menyelimuti Lu Ming. Siapa namamu? Siapa kamu? Diam. Lu Ming menatap Shidu dengan dingin, dan memarahinya, yang membuat Shidu marah dan hampir bergegas keluar untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, dia menahannya, semua kaisar berkumpul di sini, dan dia tidak berani melanggar aturan. Apakah kamu masih berani mengancamku? Mata Lu Ming kembali menatap Liu Yuxin. Ah, aku akan membunuhmu. Teriak Liu Yuxin. Bentak. Dengan tamparan lainnya, teriakan Liu Yuxin tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang mengawasinya sudah mati rasa. Komandan yang luar biasa ini sangat luar biasa, dia sudah tidak bisa dipercaya. Benar-benar melanggar hukum dan berani. Apa asal-muasal Ming Lu ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya dia muncul entah dari mana. Pertama dia menekan Wu Chang, dan sekarang dia memperlakukan Liu Yuxin seperti ini. Sejujurnya, saya sangat mengaguminya. Kata seorang jenius, dengan penampilan yang sangat bagus. Jujur dan jujur, semua orang mengenalinya sebagai seorang jenius dari istana Pangeran Bing. Aku sangat iri dengan rambutku, biksu kecil, terdengar nyanyian Buddha. Semua orang tercengang karena orang yang mengatakan mereka iri adalah seorang biksu yang tidak bermoral. Namun, Anda adalah seorang biksu, apa yang membuat Anda iri? Apakah Anda ingin naik dan mencobanya? Banyak orang yang terdiam. Amitabha. Sang Buddha dari gurun barat menyebutkan namanya, tampak sedikit malu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.